Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurasana dengan nomor NIM 0142S1A020009. Saya mahasiswi TKIP Muhammadiyah Bogor dari Prodi Administrasi Pendidikan semester 3A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada mata kuliah Manajemen Perkantoran dengan dosen pengampu Ibu Resya Fahrunisa, MPD. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja atau pegawai tidak mengalami cedera. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 2, tercantum tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atau keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja adalah 1. Setiap pekerja berhak memperoleh jaminan atas keselamatan kerja agar terhindar dari kecelakaan. Kedua, setiap orang yang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya. Dan yang ketiga, tempat pekerjaan dijamin selalu dalam keadaan aman. Selanjutnya yang termasuk kecelakaan kerja adalah sebagai berikut. 1. Kecelakaan akibat langsung dari pekerjaan. Kedua, kecelakaan pada perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya melalui jalan yang wajar. Dan yang ketiga, penyakit akibat kerja. Selanjutnya cara menanggulangi kecelakaan kerja. 1. Meniadakan unsur penyebab kecelakaan. 2. Mengadakan pengawasan yang ketat. Baik kecelakaan kerja, gangguan kesehatan harus merupakan bagian dari biaya kantor. Tindakan kantor untuk mencegah kecelakaan. 1. Pengendalian teknis seperti mengatur sistem ventilasi, penerangan, perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Penyempurnaan anggaran ekonomi. 3. Pengawasan atas kebiasaan kerja. 4. Penyesuaian kecepatan arus produksi dengan kemampuan optimum para pegawai. 5. Peningkatan mekanisme yang tepat guna. 6. Penyesuaian volume produksi dengan jam proses yang optimum. 7. Pembentukan panitia keselamatan dan kesehatan kerja di bawah seorang petugas khusus yang profesional. Selanjutnya, aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Di Indonesia, aturan keselamatan dan kesehatan kerja diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di mana sistem tersebut harus diterapkan pada perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang karyawan atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Sistem manajemen ini tidak hanya mengatur karyawan perusahaan, tapi juga kepada semua pihak yang terkait. Menurut PP Nomor 50 Tahun 2012 tersebut, perusahaan yang memenuhi persyaratan di atas harus membuat rencana kesehatan dan keselamatan kerja yang penyusunannya tidak hanya melibatkan pihak perusahaan, tapi semua pihak terkait seperti karyawan atau wakil pekerja atau buruh, ahli terkait dan panitia pembina. Selanjutnya ada sebab-sebab timbulnya kecelakaan kerja. 1. Faktor lingkungan. 2. Faktor manusia. Dan 3. Faktor mesin atau alat. Prinsip pencegahan kecelakaan kerja. 1. Pencegahan kecelakaan merupakan bagian yang penting dalam kegiatan pengawasan. 2. Perlu adanya kerjasama antar pihak manajemen, supervisor, dan pekerja dalam mencegah kecelakaan. 3. Adanya bimbingan dari top manajemen. 4. Top manajemen menetapkan kebijaksanaan keselamatan kerja bersama organisasi dan petugas keselamatan kerja. Dan yang kelima, metode kerja yang mengandung manual keselamatan kerja harus diterapkan. Tindakan pencegahan kecelakaan kerja. 1. Teknik engineering. Artinya, tindakan pertama adalah melengkapi semua perkakas dan mesin dengan alat pencegah kecelakaan, seperti misalnya tombol-tombol untuk menghentikan bekerjanya alat atau mesin tersebut, serta alat lain agar mereka secara teknis dapat terlindungi. 2. Kemudian perlu diberikan pendidikan kepada para pekerja untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan bekerja dengan cara guna mencapai pendidikan hasil safety sebesar mungkin. 3. Pelaksanaan atau enforcement. Akhir tindakan pelaksanaan memberikan jaminan bahwa peraturan-peraturan pengendalian kecelakaan dijalankan. Hanya itu materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih.